Punya lampu bekas jangan dibuang dulu. Ini hasilnya bagus kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Ini ada lampu bekas saya pungut dari pojokan ya, udah yang saya buang, tapi saya mau manfaatkan kembali. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Dari lampu Philips yang udah putus ini, saya memanfaatkan bagian sesuatu yang saya bisa ambil. Nah, pertama-tama ini saya panaskan dulu untuk memudahkan membuka bolhamnya ya. Setelah dipanaskan, ini saya butuh bantuan obeng ya, obeng kecil ya untuk membukanya. Nah, ini sudah terbuka. Setelah terbuka, lalu saya akan putuskan ini mesinnya. Mesin PCB-nya saya putuskan aja pakai gunting. Setelah terputus, nah ini sudah terputus ya. Jadi saya hanya ambil ininya aja, nih kepalanya saya ambil. Pokoknya akan sangat bermanfaat sekali. Nah, di sini saya siapkan ragum untuk pengunci ya, biar dia enggak goyang-goyang dan memudahkan saya untuk bekerja. Nah, ini alat ragum sederhana ya, yang kecil. Jadi tinggal saya putar saja, ini akan mengunci. Setelah dirasa aman, nah ini saya akan menyolder ya, menyolder kabelnya yang tadi saya potong itu dari mesin PCB-nya, lalu saya sordel ujung kabelnya. Ujung kabel yang pertama dan yang kedua, atau ini LN-nya ya sebetulnya. Jadi setelah penyolderan ujungnya nanti saya sambungkan dengan kabel driver. Kabel driver yang dari lampu plafon ya teman-teman. Nah, ini drivernya udah saya sediakan ya. Ini driver baru dan lampunya juga yang baru ya. Cuman di sini poinnya adalah saya memodifikasi ya teman-teman. Lampu driver ini kabelnya saya sordel ke kepala lampu yang tadi lampu Philips ya teman-teman. Solder keduanya, setelah disolder nanti saya akan solasi. Supaya apa? Supaya tidak short ya. Karena kalau dia bersentuhan antara kabel satu dengan kabel yang kedua itu akan terjadi short. Nanti KWH listriknya itu akan ngejeglek ya. Nah, ini sudah selesai ya penyolderannya, tinggal saya solasi aja. Dan solasinya pun juga ini ada triknya ya. Jadi kalau misalkan solasinya itu masih utuh itu akan sulit. Nah, ini saya diperkecil lalu tinggal solasi aja. Ini juga sebuah trik ya. Jadi untuk memudahkan kita solasi yang ruangan atau tempatnya yang sempit. Nah, seperti ini. Untuk solasinya secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak juga. Yang penting kabelnya ini sudah tertutup, yang kabel tembaganya sudah tertutup rapi. Ketika kita tersentuh juga tidak akan ada aliran listrik yang menyengat ke kita ya teman-teman. Oke, selesai satu dan kita solasi juga kabel yang keduanya. Yang pada intinya kerja itu dalam kelistrikan kita harus hati-hati juga ya teman-teman. Jaga keselamatan diri kita. Jadi tidak asal-asalan ya teman-teman. Tetap kita waspada dengan safety ya, safety pada diri sendiri, melindungi diri sendiri. Nah, ini kita solasi yang kabel kedua ya teman-teman. Pokoknya sampai seaman mungkin ya teman-teman solasinya, dan secukupnya juga, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Jika dirasa cukup, kita tinggal potong aja ya solasinya pakai gunting atau pakai cutter, itu terserah kalian untuk mensolasinya. Ini mudah banget ya pekerjaannya, sebetulnya mudah tapi manfaatnya besar. Yang mungkin nama teman-teman tidak kepikiran ya, ada lampu bekas langsung dibuang-buang aja, ternyata ada manfaatnya juga seperti ini. Jadi setelah nonton video ini, kalian tidak ngebuang lagi lampu yang sudah putus ini. Setelah selesai solasi kabel, kita tes drivernya ya, apakah ini hidup atau tidak. Terkadang kita untuk lampu baru aja bisa aja tidak hidup ya. Makanya kita tes dahulu supaya kita lebih yakin lagi untuk pemasangan lampu yang barunya. Driver yang barunya ini saya coba masukkan ya ke kepala lampu Philips tadi. Ternyata ini juga pas ya, tanpa kotak yang bawaannya itu juga ini bisa masuk ke dalam kepala lampu Philips ini.
Oke, setelah ini kita tinggal colokan aja lampu plafonnya ya. Ini sebetulnya lampu plafon, jadi karena saya ngontrak ya, karena saya di Jakarta ini ngontrak, kalau misalkan kita lubangin kan ini rumah orang. Jadi saya mengakalinya seperti ini ya. Jadi tidak perlu melubangi plafon rumah orang, hanya butuh kepala lampu bekas aja kita bisa pasang lampu lagi. Nah, ini saya ada ini ya, fitting lampu yang bisa buat untuk tes lampu, ada on off-nya juga, jadi memudahkan kita untuk pengetesan lampu. Ini biasanya di toko listrik juga ada ya, kalau mau beli silahkan aja, ini nggak mahal juga, di bawah 20 ribuan lah ya untuk pengetesan lampunya. Ini fitting lampu khusus untuk pengetesan lampu ya teman-teman. Fitting lampu ini juga bisa untuk pasang lampu darurat ya. Kalau misalkan lampu putus di atas plafon, terus kita malas manjat-manjat, ini fitting lampu tes ini bisa solusi untuk sementara pasang lampu colokan di dinding ya teman-teman. Oke, saya tes lampunya, ternyata ini nyala ya teman-teman, lumayan terang nih untuk pencahayaan di kamar kita. Pengetesan lampu sudah selesai. Nah, ini saya sudah pasang ya di atas. Jadi fungsinya sebetulnya seperti ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, bagi yang mau mempraktekkan seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.